warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ami, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, makasih ya atas waktunya. Ini udah lelah-lelah ya, udah sore. Tapi nanti mungkin ada kita sedikit bercakap-cakap ya untuk persiapan besok. Kita insya Allah akan melaksanakan supervisi di kelas gitu ya. Oke baik. Nah di sini Bu Ami mengampu pelajaran matematika. Nah, baik. Karena itu kira-kira nih besok Bu Ami apa ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya siswa itu bisa menentukan nilai rata-rata atau MEN, dan mereka pun bisa menentukan median atau nilai tengah, dan siswa pun bisa menentukan modus atau itu nilai yang paling banyak muncul. Oke, berarti itu adalah materi di bab apa ya Bu Ami? Penyebaran pemusatan data. Pemusatan data ya, statistik mungkin ya? ya. Statistik. Kan kalau kelas 7 kan dia lebih ke gambar diagram, kalau ini lebih ke hitungannya. Oke, baik. Nah kemudian nih ngomong-ngomong ya, dari hasil supervisi besok kira-kira area pengembangan diri apa yang hendak Bu Ami capai? Ya, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid yang belajarnya secara nyaman, terus memandu proses belajar mengajar yang efektif, aktif, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik untuk siswa. Oke, baik. Selama ini kira-kira kalau anak-anak tuh kalau pas belajar matematika itu gimana Bu Ami? Kalau belajar matematika ya kadang kalau lagi saat menghitungnya itu yang harus masih dibantu. Tapi kalau untuk materi secara realnya ya alhamdulillah anak-anak bisa mengalir sendiri. Oke. Jadi Bu Ami inginlah biar nanti kelasnya bisa lebih nyaman gitu ya. Jadi mereka bisa lebih nyaman belajarnya, kemudian mereka juga lebih aktif mungkin gitu ya. Nah kemudian nanti bisa juga memberikan umpan balik dari hasil pembelajaran gitu ya Bu Ami ya. Baik, nah kira-kira nih selanjutnya strategi apa nih yang Bu Ami persiapkan untuk menuju atau biar pembelajarannya jadi tercapai tadi dengan nyaman, dengan efektif gitu. Itu kira-kira strateginya apa sih Bu Ami? Strateginya saya menggunakan alat peraga. Ya, alat peraga untuk mereka itu sambil belajar sambil bermain gitu. Maksudnya biar tidak terlalu fokus dengan nih materinya berat banget nih gitu. Tapi ternyata pas lagi sambil dia melakukan permainan, itulah berarti di mereka pun dapat umpan baliknya. Mereka bisa mengetahui nilai rata-ratanya dari strategi alat peraganya, modusnya, mediannya. Oke, berarti nanti menyediakan media pembelajaran yang menarik gitu ya, agar anak-anak tuh kesannya mereka bermain tapi padahal sambil belajar ya. Jadi dengan seperti itu diharapkan anak-anak bisa belajar lebih nyaman lagi ya dan menyenangkan. Oke. Terus apakah nanti ada pembagian kelompok di dalamnya? Ada. Ada, berarti nanti pembagian kelompok. Nah berarti masuk ke pembelajaran diferensiasi juga ya Pak? Terus bagaimana nih pembagian kelompoknya? Apakah dikelompokkan sesuai dengan mungkin kesiapan belajar atau apa? Secara acak. Secara acak ya. Oke, jadi biar tidak gimana tuh? Kenapa secara acak? Kalau sesuai dengan saya pinter-pinter, yang menengah-menengah atau yang low-low, takutnya kan khawatirnya tidak mencapai dengan yang ditujukan gitu. Oke, jadi kalau merata lah ibaratnya semuanya ada, anak-anak pun bisa lebih bervariasi ya nanti ya. Jadi teman-teman lebih optimal juga belajarnya. Lebih optimal belajarnya seperti itu ya Bu Ami. Baik, oke Bu Ami kayaknya nih baik, berarti tadi persiapannya sudah ini ya Bu Ami ya, sama nanti hal-hal yang perlu disiapkan, mungkin nanti ada modul ajar dan sebagainya. Nanti saya jadi penasaran nih besok bagaimana ya kita belajar di kelas gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ami atas waktunya. Mudah-mudahan besok pembelajaran Bu Ami bisa bisa tercapai ya tujuan dari pengembangan yang ingin dicapai gitu ya.
Oke, sampai ketemu dan selamat istirahat ya Bu Ami ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istiadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Coba sekali lagi gerakannya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai ke pelajaran matematika, hari ini kita ice breaking dulu. Ya. Kalau misalkan ibu bilang tepuk satu, berarti jawabannya tepuk satu. Yes. Ya. Tepuk dua. Bukan yes ya. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk apa tuh? Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke? Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, udah siap? Siap. Insya Allah. Nah, kemarin kita sudah ibu review pembelajaran kemarin. Kemarin kita tentang tadi adalah tentang pembelajaran bangun rumah. Apa sih rumus dari limas? Volumenya? Sebelum kita mulai ke materi berikutnya. Apa? Sepertiga. Dikali tinggi limas. Tolong mencari luas permukaannya. Jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Kalau prisma volumenya. Luas alas dikali Luas alas kali tinggi. Kalau luas permukaannya. Jumlah kali sisi tegak dua dikali alas luas. Luas alas ditambah keliling alas. Nah, ingat, walaupun kita materinya dipindahkan atau diganti, harus ingat materi sebelumnya. Jadi tidak akan lupa. Nah, sekarang ibu akan membuat kelompok terlebih dahulunya. Siswanya masuk semua, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti ada 8 grup. Kita buat kelompoknya itu ada 3 kelompok. Dihitung dari 1 sampai 6, lanjut lagi balik ke 1 sampai 6. Oke. Nah, sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ya, cepat. Yang 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. Ayo. Ya. Kumpul langsung. Dua. Ayo lanjut langsung. Kita silakan ayo. Ayo cepat. 1 2 3 4. Hitungan 5 harus sudah sesuai kelompok ya. 5 tiga.
kelompok berapa namanya siapa? Ini miring apa lu? Ya. Nah, sudah. Nah, sekarang materinya adalah itu ada di bab terakhir, pemusatan dan pemusatan dan penyebaran data halaman 302. Nah, udah ketemu? Sudah? Nah, tujuan hari ini pembelajarannya adalah tujuannya untuk mencari, menghitung data yang kalian terima. Kalau waktu kelas 7, kalian hanya pembentukan data itu melalui diagram ya, diagram lingkaran, batang, dan apa garis. Kelas 7. Kalau sekarang kalian adalah lebih menghitung rata-rata setiap data. Makanya di sini kita belajar adalah men itu adalah rata-rata, modus adalah nilai yang paling banyak, median adalah nilai tengah. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pelajarannya, di sini ada kita mengumpulkan data dulu. Di sini ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing akan ibu kasih sebuah sedotan dan kalian masukkan bebas, terserah mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Ya, sesuai dengan hati nurani. Sesuai diri kalian sendiri, nggak boleh. Oh, lihat temennya ini pengen yang ini. Ya. Ya. Terserah mau masukkan nilainya berapa, terserah bebas. Ya, jangan di ini. Itu bukan buat mainan. Dah, yuk dari kelompok 1 dulu, silakan. Terserah bebas. 1 taruh. Silakan. Nah, langsung, ayo jangan pakai lama, nggak ngitung-ngitung. Nah, lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3. Yes. Nah, ini namanya adalah apa? Pengumpulan data. Jadi kita lihat datanya dimulai dari angka 1. Nah, kalian buat dulu tabel frekuensinya. Dibuat tabelnya di kertasnya ibu kasih. Nah, dibuat tabel frekuensinya. Tabel frekuensi. Ayo kelompok 6, silakan dihitung per orang gelasnya. Satu kelompok berapa per sedotannya? Wah, sambil ditulis ya, berarti ada berapa? Ayo selanjutnya, kira-kira setelah lihat penyajian data yang kamu buat ini, yang mana yang paling banyak muncul di situ, tulis angka yang ditulis langsung. Nilai yang banyak munculnya, ditulis di situ modus berapa nilai angkanya.
median itu adalah nilai tengah. Median itu nilai tengah. Berarti tadi jumlah nilai satu dapatnya berapa? 2. Berarti susun 1,1 lanjut ada berapa nih? 2-nya ada berapa? Diurutkan, ayo ditulis mediannya. 2-nya ada berapa? Berarti 2-nya sampai 3. 2-nya ada 3 tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan jawaban modusnya 4, mean atau rata-ratanya 3. Benar kan modusnya 4? Yang lain modusnya benar nggak? Benar. Tadi kamu modus gimana? Terus lanjut. Meannya 3,3. Sendiri aja. Mediannya 3. Nah, jadi tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilihat kita cek bersama-sama. Ada yang Yuk kita cek bersama-sama. Yuk dilihat mediannya. Modusnya dulu. Modusnya berapa? 4. Nilai 4. 3,2 juga sama. Nah, dibikin bulatan angka 1 aja berapa koma? Satu angka 3,2. Lah kalau 3,2 Masih ada. 1 kali 2 berapa? 2 kali 3 6. 3 kali 5 15. 4 kali 4 15. Di sini berapa nih? 5 kali 4 Ya, mediannya nilai tengahnya berapa? Berapa? 3. Karena di sini kalian 3 tambah 3 6 dibagi 2 dapatlah 3. Sampai sini ada yang sampai sini sudah paham? Iya 3,2. Sampai sini ya sering muncul. Yang paling sering muncul atau yang banyak dipilih? Yang sering banyak muncul di sini angka berapa? 4. Yang paling sering banyak muncul. Yang paling sering dipilih sayang. Kerja sama. Diskusi. Saling membantu. Saling membantu apa? Begitu. Satu pikiran. Terus apa? Apa lagi? Harus teliti. Terus apa lagi? Kekompakan. Apa lagi? Apa? Ya, diulang lagi. Kalau modus tadi apa modus? Modus itu nilai yang paling Banyak dipilih atau yang banyak muncul. Yang kedua, mean atau rata-rata. Berarti jumlah keseluruhannya ditambah. Jumlah nilai sama data harus dikali lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Kalau median itu ada 2, data ganjil yang diambil paling cuma 1 angka di tengahnya atau 1 data. Kalau genap berarti ambil 2 data di tengah lalu dijumlahkan lalu dibagi 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali?
Ya, berikutnya adalah itu di buku itu adalah tentang jangkauan. Jangkauan itu halaman 309. Tentang penyebaran datanya. Kalau tadi kan kita belajar tentang pemusatan data. Jadi halaman 309, insyaallah kita akan ketemu lagi dengan channel yang sama dengan dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulin nih nilai hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ami gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik, Bu Ami, alhamdulillah nih kita ketemu lagi ya. Iya. Setelah kemarin kita melakukan saya menemani Bu Ami ya di kelas gitu kan, observasi kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan gitu ya di kelas Bu Ami. Nah, kira-kira nih refleksi yang mungkin bisa Bu Ami dapatkan ya ketika pembelajaran? Ya, alhamdulillah refleksinya anak-anak lebih aktif, lebih nyaman, ya lebih sambil biasanya kan ya langsung ke gurunya, tapi ini mereka bisa menemukan hasilnya mereka sendiri. Ya, berarti bisa menemukan hasil belajar sendiri gitu ya. Hasil belajar, oke, baik. Kemudian kira-kira nih apakah pembelajaran yang kemarin Bu Ami lakukan itu sudah tercapai target-target yang kemarin Bu Ami utarakan ya, ada 3 target ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sudah. Yang pertama nyaman, ya kan, tujuannya nyaman, buat nyaman dia belajar matematika, alhamdulillah sudah. Terus ada efektifnya, ada aktifnya, mereka juga sudah, walaupun memang ya masih ada sedikit-sedikit yang namanya siswa ya, wajar dah gitu, tapi kalau untuk aktifnya alhamdulillah sudah. Terus untuk umpan baliknya pun mereka pun memahami apa yang dipelajari hari itu. Oke, baik, berarti semuanya sudah tercapai gitu ya, apa yang menjadi area pengembangan dari yang kemarin Bu Ami capai gitu ya. Oke, kemudian kira-kira rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran kemarin? Rencana tindak lanjutnya ya mungkin karena efek kemarin COVID kali ya, anak-anak itu untuk menghitung perkalian pembagian itu bukan kurang sih, artinya sedikit agak kurang memahami. Jadi mereka mungkin next yang akan selanjutnya itu akan lebih banyak tentang soal-soal perkalian, pembagian, biar mereka terbiasa untuk menghitung perkalian pembagian. Berarti berikan latihan terus-menerus gitu ya, berupa soal-soal agar mereka lebih terampil gitu ya. Oke, perkalian pembagian. Oke, kemudian kira-kira nih ada nggak ya cara khusus gitu ya biar anak-anak, mungkin kalau yang kemarin saya perhatikan juga dari menghitung kadang-kadang mereka suka miss gitu ya, salah atau gimana gitu ya gitu. Kira-kira kalau menurut Bu Ami ini bagaimana ya biar mereka bisa lebih terampil lagi gitu, biar cepet gitu ya perkaliannya. Step-stepnya gitu. Kalau kemarin kan gitu, ini bener nggak ya Bu gitu, kalau masih ada kan seperti itu ya. Karena anak-anak kan kurang percaya dirinya di situ, kurang percaya dirinya saja sebenarnya. Kalau untuk hafalan mungkin mereka sudah hafal tentang perkalian, tapi kalau untuk percaya dirinya kadang kurang gitu. Makanya kadang
ya sedikit kelewat angka perkalian ini kali ini lewat gitu, padahal mah sesuai Bu. Padahal itu basic juga ya, karena maksudnya kalau di tingkat SMP sebenarnya ketika sudah menguasai perkalian pembagian udah enak gitu ya Bu Ami ya. Oke, berarti mungkin nanti gimana nih, mau ada langkah selanjutnya apa bagaimana Bu Ami? Mungkin langkah selanjutnya itu sering-sering banyak kasih soal latihan berbentuk perkalian atau pembagian. Oke, baik. Tapi tetap materi belajarnya juga tetap diberikan. Ya, oke, siap. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak bisa lebih terampil lagi dalam menghitungnya. Kemudian pastinya untuk pembelajaran matematika mereka lebih senang gitu ya, lebih nyaman, karena biasanya kan kalau matematika kan pada takut gitu ya. Aduh gimana gitu matematika gitu kan. Tapi dengan pembelajaran yang kemarin Bu Ami rancang sedemikian rupa ya, dengan cara mungkin mereka bermain ya, jadi nggak berasa belajarnya sambil bermain gitu, jadi mereka tidak bosen juga gitu ya. Oke, baik Bu Ami, mungkin itu saja ya untuk percakapan kita hari ini. Alhamdulillah secara keseluruhan pembelajaran di kelas sudah mencapai target pengembangan yang diharapkan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Dan nanti anak-anak juga bisa nambah paham lagi ya, dan nanti kali mungkin anak-anak bisa ikut di olimpiade sains gitu ya, matematika ya. Oke, baik, itu saja mungkin Bu Ami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Bu Ami ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.